Zimin menemui Qi Jun, menanyai Qi Jun apakah dia yang melaporkan dirinya. Qi Jun menjelaskan bahwa dia mencintainya lebih dari siapapun. Bagaimana mungkin dia melakukan hal-hal itu? Zimin mengaku bahwa dia dulu telah menipunya. Jadi dia sedang membalas dendam pada dirinya sendiri. Qi Jun dengan keras menjelaskan bahwa itu bukan yang dia pikirkan. Dan mendekat untuk memeluknya, tetapi ditolak oleh Zimin. Tidak peduli seberapa keras Qi Jun menjelaskan, dia tidak percaya. Zimin juga tidak bisa membedakan apakah dia mencintai Si Yuan atau... Zimin pergi sendirian ke bar 9 untuk menghilangkan kegelisahan. Bibi segera menghubungi Jenny setelah melihatnya. Jenny segera memberitahu Si Yuan tentang kabar baik tersebut. Saat Qi Jun kembali ke rumah, Jenny memberitahu Qi Jun bahwa Zimin dan Si Yuan berada di bar 9. Qi Jun segera pergi ke bar begitu mendengarnya. Namun ketika dia tiba di bar, Bibi Nanshun memberitahunya, Si Yuan telah membawa Zimin yang mabuk tak sadarkan diri. Setelah bangun, Zixing menemukan bahwa Si Yuan telah menjaganya. Si Yuan memberitahu Zimin, hubungan mereka tidak bisa diputus begitu saja. Dia memohon Zimin untuk pergi bersamanya. Namun Zimin takut dan ingin pergi sambil membawa tas. Si Yuan mendekat, menariknya, dan menghiburnya. Jika tidak ingin mendapat reputasi buruk, hanya bisa pergi. Akhirnya, dia berlutut di depannya lagi. Zimin bertekad bahwa dia tidak akan pergi bersama. Zimin datang ke ruang bawah tanah dengan wajah pucat. Namun dia melihat Qi Jun duduk di mobil menunggunya. Pukul 06.16.631, Qi Jun dengan tenang meminta Zimin pulang. Saat itu, Si Yuan juga datang. Zimin melihat Si Yuan, lalu melihat Qi Jun. Akhirnya, dia memilih pulang bersama Qi Jun. Padahal dia tahu Ruizi bukan anaknya. Mengapa dia masih bertahan seperti orang bodoh dan tidak pergi? Qi Jun mengatakan bahwa dia mencintainya dengan tulus. Dia akan selalu mendampinginya, tidak peduli apa yang terjadi. Si Yuan datang ke rumah Jiang dan memberitahu Nyonya. Hari ini dia akan membawa Zimin pergi. Orang mencoba menghentikannya, tapi ditolak oleh Si Yuan. Pada saat itu, Jenny baru saja kembali. Nyonya memohon padanya seperti menarik jerami penyelamat. Lepaskan saudaraku, lepaskan aku. Kamu gila. Jiang Zimin pergi bersamaku saat aku berbicara padanya dengan baik. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan ganggu aku. Jangan menghalangi saya, jika tidak saya akan melakukan sesuatu. Bangunlah, baik Qi Yuan. Jika seorang wanita tidak mencintai pria itu sendiri, pria akan mulai menabrak. Cinta Si Yuan sudah mencapai tingkat yang tidak sehat. Jika dia tidak bisa memiliki Zimin, dia lebih memilih untuk menghancurkan daripada memberikannya kepada orang lain. Si Yuan memulai mobil dan menekan gas lebih keras. Tanpa ragu, dia melaju ke arah Zimin. Pada saat-saat penting, Jenny berteriak bahaya. Qi Jun juga dengan cepat menarik Zimin ke samping. Si Yuan juga tidak berhenti, mengendarai mobilnya menjauh. Zimin menjadi gila karena siksaan Si Yuan. Dia terus meneriakkan jangan. Setelah Si Yuan pergi, dia memarkir mobil di pinggir jalan. Dia menyalahkan dirinya sendiri sambil menangis, mengatakan dia gila. He tidak bisa melepaskan seseorang yang tidak mencintainya. Dia hampir menabraknya dengan mobil. Heming mendengar berita tentang masalah adiknya. Dia marah dan ingin menyelesaikan masalah dengan Si Yuan. Nyonya takut anaknya akan melakukan hal bodoh. Dia segera memberitahu Si Yuan untuk segera pergi. Seseorang memberitahunya bahwa jika terlambat, Heming akan membunuh. Si Yuan segera bersembunyi setelah mendengar berita tersebut. Dia tahu Heming sudah kehilangan kendali saat itu. Heming marah datang ke rumah Si Yuan. Namun dia menemukan bahwa Si Yuan sudah pergi. Heming yang tidak bisa melepaskan emosi. Dia menghancurkan rumah Si Yuan seperti orang gila. Kemarahannya sudah mencapai titik puncak. Jenny memperhatikan Heming curhat dari pinggir lapangan. Cara paling kejam dalam memperlakukan saudara adalah dengan saling menyakiti. Jenny hanya melihat Heming melepaskan emosinya di sampingnya. Si Yuan diam-diam kembali ke rumah. Melihat kekacauan di dalam rumah yang dihancurkan. Bahkan foto satu-satunya dengan Heming juga hancur. Si Yuan tidak peduli apakah mereka pernah bersama-sama menembak, atau bersama-sama melalui jendela. Pada akhirnya, dia tidak bisa menelan kejadian ini. Heming memperingatkan Su Sisun untuk menemukan Si hari ini. Su Sisun membawa orang masuk ke Si Yuan sebelumnya. Siap untuk menangkap Si Yuan. Si Yuan baru saja tiba di depan pintu rumahnya ketika dia merasa ada yang tidak beres. Rubah tua ini menemukan jejak kaki di pintu. Dia menyadari pasti ada orang di dalam rumah. Maka dia segera bersembunyi. Heming mengetahui bahwa Si Yuan telah pergi lagi. Dia marah besar dan meminta Su Sisun untuk menangani dengan cara apapun. Semua harus menangkapnya kembali. Nyonya bertanya kepada Heming mengapa ingin menangkap Si Yuan. Heming dengan marah mengatakan akan membunuhnya. Ni bisa membantu Heming dengan kesempatan ini. Dia meminta ponsel Zimin dari Qi Jun. Mengatakan akan menangani Si Yuan, orang jahat ini. Qi Jun tidak menolaknya. Dia memberikan ponsel Zimin kepada Jenny, dan memberitahunya untuk berhati-hati. Si Yuan tidak bisa pulang ke rumah, hanya bisa bersembunyi di dalam mobil.
Saat itu dia menerima pesan